Selamat bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian chi-square yang berikutnya. Pada video sebelumnya saya sudah sampaikan pengujian chi-square untuk menguji hipotesis apakah ada perbedaan sebaran dari suatu data, kelompok data dengan distribusi normal. Nah, ada 3 macam pengujian chi-square. Yang berikutnya adalah pengujian chi-square satu arah. Jadi ada pengujian satu arah, klasifikasi satu arah, klasifikasi dua arah. Kemudian yang sudah ada di video di playlist statistika adalah yang pengujian distribusi tertentu. Yang contoh yang disampaikan adalah menguji terhadap distribusi normal. Ini sudah dijelaskan di video sebelumnya, silakan lihat video yang sudah ada. Kita akan pada kesempatan ini masuk lebih detail tentang pengujian menguji observasi rasio dan ekspektasi, atau teoritis yang disebut dengan goodness of fit untuk pengujian klasifikasi satu arah. Sudah saya jelaskan apa yang dimaksud satu arah. Jadi satu arah adalah hanya pengelompokannya hanya ada satu arah saja, yaitu arah baris ke bawah. Nah, pada contoh kali ini saya akan menggunakan data main-main ya, simulasi tentang tingkat pendidikan dari 100 peternak di sebuah survei, misalnya di sebuah kabupaten. Nah, hasilnya diperoleh seperti ini. Tidak sekolah ada 10 peternak, SD sederajat 30, dan seterusnya sampai perguruan tinggi ada 15 peternak. Nah, apa tujuan dari sini? Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui dari penelitian tersebut, ingin mengetahui apakah tingkat pendidikan peternak yang tadi angkanya 10 dan sebagainya itu masing-masing tingkat pendidikan berbeda secara signifikan dengan distribusi tingkat pendidikan penduduk di daerah pedesaan secara nasional. Jadi ada data dari misalkan statistik Indonesia, tingkat pendidikan ada datanya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi secara nasional distribusinya untuk tingkat tidak sekolah, SD sederajat, SMP dan sebagainya adalah seperti ini, 10%, 35%, sampai 10% untuk perguruan tinggi. Misal, oke. Nah, kita punya data yang tadi dari 100 peternak, setelah diidentifikasi tingkat pendidikannya ada 10 yang tidak sekolah, SD 30, SMP 25, dan seterusnya. Nah, apakah distribusi ini, sebaran ini, observasi kita, itu sama dengan distribusi expected kita atau teoritis kita? Ya, teoritis kita menggunakan basis dari data statistik, misalnya, buku statistik nasional. Nah, berarti kita harus mengetahui jumlah expected-nya atau frekuensi harapannya. 10% dari kita dalam konteks ini adalah 100 peternak, ada berapa? 35% itu berapa dan sebagainya. Jadi kita membuat tabulasi yang isinya adalah tingkat pendidikan, kategorinya ke bawah, ada 5 kelas kategori ya, tidak sekolah sampai perguruan tinggi. Jumlahnya yang diamati ini yang diharapkan adalah seperti ini. Ya seperti ini. Jadi ini adalah ini adalah harapannya ya, expected-nya, frekuensi expected atau jumlah harapan. Ini jumlah observe-nya. Dari yang expected ini diperoleh dari teoritis, dasarnya adalah menggunakan misalnya statistik, buku statistik bahwa harapan atau proporsi yang tidak sekolah sekian. Nah, kita hitung dalam bentuk frekuensi absolut jumlahnya, sehingga totalnya adalah 100. Jadi hipotesisnya apa dari penelitian, contoh penelitian ini? Jadi kita punya 2 hipotesis, H0-nya adalah proporsi antara observed dan expected itu sama, ya, tidak berbeda. Kalau dibahasakan adalah distribusi tingkat pendidikan peternak sama dengan distribusi secara nasional. Nah, yang alternatif hipotesisnya adalah menggunakan simbol tidak sama, bahwa distribusi tingkat pendidikan peternak berbeda dari distribusi tingkat nasional.
Oke, ini tadi sudah kita punya O, frekuensi observed dan frekuensi expected. Kemudian kita seperti biasa menghitung nilai chi-square hitungnya, yaitu frekuensi observed dikurangi frekuensi expected dikuadratkan, kemudian dibagi frekuensi expected atau harapannya dari semua kategori. Jadi kita membuat tabel tambahan kolom dari tabel ini. Jadi kita menggunakan rumus ini. Nah, kita menambah satu lagi yaitu kolom hitungan O minus E kuadrat dibagi dengan E. Dari frekuensi observed dan frekuensi expected kita hitung ini ketemunya sekian. Jadi kita jumlahkan berikutnya, yaitu kita akan mendapatkan yang disebut chi-square hitung. Dari rumus ini masing-masing kategori kita jumlahkan akan kita dapatkan 3,214. Nah, 3,214 itu apa? Dia adalah chi-square hitung kita. Oke. Nah, seperti biasa kalau kita sudah memiliki statistik hitung kita, maka dalam pengujian statistik inferensi statistik ini kita membandingkannya dengan nilai tabelnya dengan alfa tertentu dan derajat bebas tertentu. Oke, nah kita lanjutkan. Jadi setelah dihitung tadi ketemunya adalah 3,214 itu adalah chi-square hitungnya, dan derajat bebas kita adalah jumlah kategori 1, 2, 3, 4, dan 5 dikurangi 1. Berarti sama dengan 4 dB kita. Nah, kita akan mencari chi-square tabel untuk dB4 dan probabilitas atau alfa 0,05. Jadi kita cari di dalam tabel chi-square kita. Di kolom kiri nanti ada dB, yang baris pertama nilai dari dB itu adalah 1, kemudian 2, 3, dan 4. Nah, kita berhenti di sini. Di dalam tabel itu kalau misalnya ditulis di sini ya, dB nanti ada 1, 2, ini kemudian ada 4, kemudian di kolomnya ini di atas adalah nilai probabilitasnya, nanti dicari kolom yang 0,05. Nah, dari sini kita ke kanan, nanti akan berhenti di sini, maka di sini adalah nilai probabilitas 5% untuk dB 4. Di video sebelumnya sudah saya tunjukkan bahwa distribusi chi-square ini dia berubah bentuk, berbeda-beda bentuknya tergantung dari nilai derajat bebasnya. Oke, nah setelah ketemu nilainya berapa di dalam tabel itu, nanti akan ketemu bahwa nilainya adalah 9,488. Oke, jadi kalau di dalam distribusi kira-kira seperti ini, nah nanti ada di nilai di sini 9,488 itu, luas areanya dia menunjukkan ke kanan dari garis itu dia ada sebesar, maaf gambarnya jelek ya, ada 5%. Oke, nah kemudian dari sini kita tidak perlu melanjutkan sebetulnya, tetapi tidak apa-apa untuk pengetahuan. Kita akan mencari juga chi-square tabel yang 1%. 1% pasti di sebelah kanannya karena dia menyempit di sini areanya, kira-kira mungkin di sini. Jadi ada 13,2 tadi. Nah, yang di sini ini yang 1%. Nah, kemudian kita bandingkan nilai batas ini. Sebetulnya cukup dari ini saja kita sudah bisa karena kita mendapatkan chi-square hitung yaitu 3,2. Maka karena nilai chi-square itu adalah 0 sampai tak terhingga, ke kanan semakin besar, mulai dari 0 paling kiri, maka berarti nilai 3,214 itu ada di sebelah kiri titik kritis 9,488 itu. Jauh mungkin ya, sembarang saja misalnya di sini. Nah, jadi ini adalah termasuk yang daerah penerimaan. Oke, masuk ke daerah penerimaan. Jadi chi-square hitung kita lebih
kecil daripada chi-square tabel kita untuk 5% dan DB 4. Nah, akhirnya kita perlu memberi tanda supaya jelas di dalam analisis kita. Biasanya ada kode bintang 1, bintang 2, atau NS. NS kependekan dari non-significant, tidak berbeda nyata. Apa kesimpulannya berarti? Karena tadi hasil analisis chi-square-nya menunjukkan NS tadi, bahwa chi-square hitungnya lebih kecil daripada chi-square tabel 5% ya, maka berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi berbeda tetapi tidak signifikan. Perbedaannya karena sampling saja ya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara distribusi yang diamati, observe ini, dengan distribusi harapan yang didasarkan pada data misalnya statistik nasional. Atau dengan istilah lain, tidak ada bukti untuk menolak H0. Saya kira ini dulu, jangan lupa subscribe dan like supaya channel ini semakin berkembang.